Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, untuk memulai aktivitas hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama, kemudian berdoa di dalam hati ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita mulai berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Nah, anak-anak, sebelum memulai aktivitas, Bapak ingatkan kembali bahwa tetap selalu jaga kesehatan, kemudian patuhi protokol kesehatan COVID-19 ya, yaitu seperti Bapak tadi, menggunakan masker, kemudian sering cuci tangan, dan jaga jarak ketika berada di luar rumah. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini kita mulai dengan materi baru. Setelah kemarin kita belajar tentang teks iklan dan juga melaksanakan PTS, maka hari ini materinya akan Bapak sampaikan yaitu tentang teks eksposisi. Maka KD yang akan Bapak sampaikan hari ini yaitu adalah mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah yang ada di dalam koran dan majalah. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi apa itu teks eksposisi. Kemudian yang kedua, kalian juga mampu mengenali unsur-unsur yang ada di dalam teks eksposisi itu sendiri. Nah, maka dari itu, kalian bisa lihat kan di pinggir Bapak, ini adalah contoh dari majalah. Di dalamnya ada artikel-artikel. Nah, berarti kalau menyangkut artikel dan juga majalah, di sini juga ada termasuk ke dalam jenis teks eksposisi. Maka dari itu, mari kita sama-sama menyimak lebih dalam materi pembelajaran teks eksposisi ini. Nah, silahkan kalian simak dengan baik ya materi pembelajarannya. Nah, anak-anak, berdasarkan uraian yang telah Bapak sampaikan barusan, maka hari ini pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 tentunya akan membahas mengenai teks eksposisi, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi. Maka dari itu, mari sama-sama untuk menyimak video pembelajaran kali ini. Nah, mari kita lihat sama-sama. Di depan layar kalian sudah melihat di sini ada contoh dari majalah ataupun koran. Jadi, maksudnya teks eksposisi itu apa sih kalau digabungkan atau kalau disandingkan dengan majalah atau koran? Pada dasarnya, teks eksposisi adalah sebuah artikel, uraian, atau tulisan yang berada di dalam koran ataupun majalah yang berisi sebuah informasi dan juga pendapat. Jadi intinya di dalam majalah dan koran itu pasti ada yang namanya teks eksposisi. Sampai sini paham? Semoga paham ya. Nah, biar lebih jelas, Bapak akan uraikan secara lebih rinci lagi. Misal, ketika kalian sedang berbincang dengan teman-teman kalian mengenai sebuah topik, kemudian kalian menyampaikan informasi beserta fakta, juga pendapat kalian terhadap informasi yang disampaikan, maka di situ kalian sudah menyampaikan sebuah teks eksposisi. Contoh misalnya, kalian dengan teman kalian sedang berbincang mengenai sepak bola di Indonesia. Nah, kalian menginformasikan fakta yang ada tentang persepak bolaan di Indonesia. Kemudian kalian juga selipkan pendapat kalian mengenai persepak bolaan yang ada di dalam negara kita ini. Maka dari itu, tema tentang sepak bola yang kalian bicarakan itu adalah sebuah teks eksposisi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ini adalah sebuah atau pengertian dari teks eksposisi. Nah, teks eksposisi tersebut yaitu menjelaskan informasi apapun itu
mengenai pengetahuan yang ada di dalamnya, kemudian berisikan juga sebuah fakta dan pendapat penulis atau pendapat kalian yang memperjelas informasi yang kalian sampaikan agar si pembaca atau si pendengar yakin terhadap informasi yang kalian buat atau informasi yang kalian sampaikan. Apapun itu, informasinya boleh apapun. Yang penting informasi tentang pengetahuan, isinya berupa fakta dan juga pendapat kalian, maka itu bisa disebut dengan teks eksposisi. Jadi, Bapak tekankan lagi, teks eksposisi adalah informasi, pengetahuan yang berisi fakta, dan juga pendapat si penulis. Itu cukup untuk menjelaskan sebuah teks eksposisi. Sampai sini paham ya? Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari teks eksposisi. Simak video selanjutnya ini ya. Nah, ciri dari teks eksposisi yang pertama yaitu bersifat ilmiah atau non-fiksi. Jadi, isi dari teks eksposisi tersebut tidak berupa karangan atau hayalan seperti cerita pendek atau novel. Teks eksposisi itu bersifat ilmiah dan nyata berdasarkan fakta yang ada. Selain itu juga bersifat informatif, yaitu bersifat menginformasikan sesuatu hal apapun itu dan di bidang apapun itu. Jadi, teks eksposisi itu bersifat ilmiah, tidak ada karangan apapun, dan juga informatif atau berisi informasi mengenai hal-hal yang dibicarakan. Kemudian, yang kedua cirinya adalah berisi pendapat dan juga fakta pengetahuan. Tadi Bapak sudah jelaskan pendapatnya seperti apa, faktanya seperti apa. Jadi, isinya berupa pendapat, yaitu untuk meyakinkan seseorang terhadap sesuatu hal yang sedang dibahas. Nah, agar si seseorang tersebut yakin, maka pendapat itu harus dibantu dengan fakta yang ada. Contoh misalnya, nah, seharusnya Indonesia bisa lolos dari wabah atau pandemi virus corona, asal Indonesia ketika tanggal 15 Maret di awal lockdown, Indonesia menerapkan lockdown di seluruh kota, tidak sebagian-sebagian. Nah, itu adalah berisi pendapat dan faktanya. Kemudian, yang selanjutnya bersifat objektif dan logis. Nah, objektif ini tidak memihak apapun dan tidak memihak siapapun, hanya sekedar menyampaikan informasi apa adanya, berdasarkan fakta yang ada. Kemudian juga bersifat logis. Maksudnya adalah sesuai dengan penalaran atau apa adanya, tidak dibuat-buat. Jadi, berdasarkan cirinya tersebut yaitu bersifat objektif dan logis. Untuk yang selanjutnya yaitu bahasannya menunjukkan sikap penulis. Karena di dalam teks eksposisi yaitu lebih banyak berisi pendapat, maka sikap penulis itu bisa terlihat apakah dia pro atau kontra terhadap informasi yang dia sampaikan. Kemudian, memiliki hubungan sebab akibat. Jadi misalnya, contoh kalimatnya seperti ini. Ketika Indonesia melakukan lockdown, maka upayanya akan lebih luar biasa lagi untuk menekan virus corona. Tetapi kenyataannya Indonesia tidak mengupayakan lockdown di seluruh kota. Maka akhirnya sampai sekarang Indonesia terkena virus lebih banyak dibandingkan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Nah, di situ ada hubungan sebab akibat. Nah, yang kemudian yang selanjutnya yaitu adalah paragraf akhirnya berupa penegasan saja. Menegaskan informasi yang sudah dijelaskan. Tidak bersifat ajakan, persuasif, tapi bersifat
penegasan, menegaskan informasi yang sudah ada. Dan yang terakhir, informasi dan penulisan teks eksposisi digali melalui analisis atau diperinci berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian sintetis. Sintesis ini dimaksudkan adalah menggabungkan beberapa pengertian menjadi satu agar menjadi pemahaman yang baru. Itu adalah sintesis. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada unsur teks eksposisi. Unsur-unsurnya hanya terbagi menjadi dua saja. Yang pertama ada gagasan, yang kedua ada fakta. Gagasan itu adalah ide atau pendapat penulis. Contoh kalimatnya seperti ini. Sebaiknya pemerintah melakukan lockdown sejak awal ketika corona masuk ke Indonesia. Itu hanya berupa gagasan atau pendapat si penulis agar corona tidak banyak menyebar ke wilayah-wilayah Indonesia. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu ya. Maka karena itu ini disebutnya sebagai gagasan atau ide atau pendapat si penulis. Kemudian pendapat tersebut bisa didukung dengan fakta yang ada. Contoh kalimatnya seperti ini. Berdasarkan perhitungan pemerintah, jumlah kasus positif corona sampai tanggal 28 September 2020 di Indonesia mencapai 279.000 kasus. Nah, di situ terdapat fakta yang ditekankannya ada pada tanggal yang sudah ditentukan, pencapaian angka kasusnya, kemudian perhitungan yang dilakukan pemerintah. Maka itu sudah jelas fakta dan bukan pendapat. Sudah bisa membedakan gagasan atau pendapat beserta fakta? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, unsur teks eksposisi harus ada pendapatnya, juga harus ada faktanya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pola pengembangan eksposisi. Maksudnya apa sih pola pengembangan eksposisi? Pola pengembangan eksposisi itu adalah cara menyusun atau cara membuat paragraf menjadi teks eksposisi secara utuh. Karena pada dasarnya teks eksposisi itu kumpulan dari paragraf. Bagaimana caranya? Ini ada beberapa cara untuk membuat teks eksposisi. Yang pertama, ada pola analisis dan pola ilustrasi. Pola analisis yaitu membuat setiap paragraf secara rinci dan dijelaskan berdasarkan faktanya. Jadi, tiap paragraf itu dimasukkan fakta-fakta yang ada. Kemudian dikasihkan pendapat, digabungkan jadi satu, hingga akhirnya menjadi paragraf teks eksposisi yang utuh. Di setiap paragrafnya ada pendapat dan ada juga fakta. Paragraf kedua ada pendapat, ada fakta. Paragraf ketiga ada pendapat, juga ada fakta. Terus seperti itu. Maka itu disebut dengan pola analisis. Kalau ilustrasi adalah membuat paragraf dengan menambahkan contoh atau ilustrasi agar isinya dapat dipahami secara jelas. Jadi misalnya di dalam satu paragraf, kalian menggambarkan atau mengilustrasikan sesuatu hal dengan hal yang lain agar si pembaca bisa memahami maksud tulisan kalian. Itu disebutnya ilustrasi. Maka nanti setelah melakukan pola ilustrasi bisa menjadikan sebuah teks paragraf teks eksposisi secara utuh. Kemudian yang selanjutnya ada pola perbandingan, yaitu membuat paragraf dengan cara membandingkan dua hal dilihat dari persamaan dan perbedaannya agar informasinya menjadi lebih lengkap. Nah, contohnya seperti ini. Kalian membuat sebuah teks eksposisi, ada fakta, ada pendapat, kemudian kalian membandingkan dua fakta tersebut, kemudian membandingkan dua pendapat, kemudian digabungkan menjadi satu agar informasinya lebih lengkap dan hasilnya menjadi teks eksposisi yang baik. Itu disebutnya pola perbandingan. Nah, sampai sini paham ya apa yang dimaksud dengan pola perbandingan? Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu sepertinya ini tidak asing lagi terhadap kalian, yaitu pola khusus umum atau induktif dan pola umum khusus atau deduktif. Jadi pola paragraf induktif dan pola paragraf deduktif.
Kalau pola paragraf induktif itu gagasan utamanya, inti ceritanya ada di akhir. Di awalnya penjelasan fakta dan pendapat dulu. Seperti contohnya misalnya tanggal 28 Oktober kasus corona mencapai 279 kasus. Pendapat saya seharusnya ketika Indonesia terkena corona di lockdown keseluruhan kota. Maka dari itu bakal Indonesia menjadikan negara satu-satunya yang tidak terkena corona kalau lockdown dilakukan dari awal. Nah, itu adalah pola khusus umum atau induktif. Jadi inti ceritanya ada di akhir. Kalau yang selanjutnya pola umum khusus yaitu deduktif. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Indonesia akan menjadi negara yang tidak terkena kasus corona karena Indonesia telah melakukan lockdown sejak awal. Nah, itu adalah gagasan utamanya yang ada di awal. Kemudian penjelasan dan faktanya ada di akhir. Tapi kenyataannya Indonesia tidak melakukan hal itu. Maka hingga hari ini tanggal 28 Agustus 2020, Indonesia mencatat 279.000 kasus positif corona. Jadi intinya ada di awal, kemudian penjelasan fakta dan pendapatnya ada di akhir. Ini hanya berbalik saja. Nah, seperti itu mengenai pola penyajian, pola penyusunan, pembuatan teks eksposisi secara baik dan benar. Jadi intinya, teks eksposisi adalah sebuah informasi mengenai pengetahuan apapun itu, kemudian ditambahkan dengan fakta-faktanya dan juga pendapat kalian sebagai penulis. Itu intinya. Terima kasih. Bapak cukupkan. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak, pembelajaran kali ini atau materi kali ini sudah Bapak jelaskan dan sudah Bapak sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Nah, kalaupun tidak, kalian bisa berdiskusi. Mari kita berdiskusi bersama-sama mengenai materi pembelajaran yang telah Bapak sampaikan. Ya, oke, kalau gitu. Nah, Bapak sedikit jelaskan kembali bahwa ternyata di dalam sebuah majalah ini terdapat banyak sekali teks eksposisi yang ada di dalamnya, yaitu mengenai pendapat dan berupa informasi yang penulis sampaikan. Nah, maka dari itu pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk materi selanjutnya atau untuk materi minggu depan masih tentang teks eksposisi, yaitu mengenai KD yang selanjutnya menyimpulkan informasi dari teks eksposisi yang sudah atau yang akan Bapak sampaikan nanti. Jadi siap-siap untuk materi selanjutnya ya. Nah, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah saja, menggunakan masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.